Selama ini, sebagian besar umat muslim yang awam pengetahuannya tentang Al-Farabi menganggap Al-Farabi hanya sebagai filosof muslim saja yang menuliskan pemikirannya tentang aspek filosof tanpa memikirkan aspek lainnya, terutama pendidikan Islam. Pernyataan ini tentunya tidak benar karena Al-Farabi menuliskan pemikirannya tentang pendidikan Islam. Abu Nasir Muhammad Al-Farabi lahir di Wasij, suatu desa di Farab, Turkistan, pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Di Eropa, ia lebih dikenal sebagai Al-Farabius. Ayahnya seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Maka dari itu, ia keturunan Persia Turki. Beliau adalah filsuf besar muslim yang banyak menyusun karya filsafat. Ulasannya mendalam terhadap karya Aristoteles menyebabkan dirinya disebut sebagai Aristoteles kedua. Karya-karyanya yang lain antara lain Ara'ul Al-Madinah Al-Fadilah, kajian tentang politik, Makalat fi Ma'ani Al-Aq, berisi ulasan tentang akal, Al-Ibanah An-Gadi Aristofi Kitabi Ma Ba'da Al-Tabi'ah, berisikan tentang ulasan mengenai metafisika Aristoteles, Al-Masail Al-Falsafiyah wa Ajibah Anha, berisi tentang kajian filsafat, dan lain sebagainya. Konsep negara utama menurut Al-Farabi. Negara utama yaitu negara yang terbentuk karena semua organ dan anggota tubuh bekerja sama dan bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Seluruh organ tersebut terkoordinir dengan baik demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat dalam naungan pemimpin yang arif. Negara utama terlahir atas adanya perkumpulan. Dari perkumpulan tersebut lahir kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan utama, yaitu kebahagiaan. Al-Farabi menegaskan bahwa ada 4 macam keutamaan yang menjadi syarat dari kebahagiaan, yaitu kebahagiaan duniawi, akhirat, jasmani, dan rohani. Latar belakang gagasan negara utama Al-Farabi. Yang pertama, adanya stabilitas politik yang kacau pada Khalifah Al-Muti. Kemudian, kehancuran demi kehancuran dinasti yang membuatnya berpikir dan berimajinasi. Yang ketiga, beliau tidak dekat dengan penguasa dan tidak menduduki jabatan dalam status politik, sehingga beliau memiliki kebebasan dalam berpikir tanpa harus menyesuaikan gagasannya dengan pola politik pada masa itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan lawan dari negara utama menurut Al-Farabi. Adapun tujuan di dalam konsep negara utama menurut Al-Farabi atau Al-Madinah Al-Fadilah, yang pertama adalah mengatur dunia internasional dengan satu lembaga yang bersifat universal, dan untuk mencontohkan satu negara utama atau Al-Madinah Al-Fadilah. Yang kedua adalah mencari kebahagiaan bersama, material dan spiritual di bawah pimpinan seorang presiden atau wakil-wakilnya yang bersifat kenabian. Adapun selanjutnya lawan dari negara utama yang disebutkan oleh Al-Farabi. Yang pertama adalah negeri-negeri jahiliyah atau Al-Madinah Al-Jahiliyah atau negeri yang bodoh. Al-Madinah Al-Jahiliyah ini didefinisikan adalah negara yang penduduknya tidak mempunyai ideologi yang tinggi. Maksudnya adalah tidak mempunyai tujuan yang ideal sama sekali atau menganut ideologi yang salah dan bertentangan. Saya akan membahas pokok pemikiran negara utama menurut Al-Farabi. Yang pertama ada negara. Negara lahir atas persetujuan bersama dari penduduk suatu masyarakat yang meniadakan hak-hak pribadinya untuk menjunjung cita-cita bersama dalam mencapai kebahagiaan. Yang kedua ada kepemimpin. Dalam memilih pemimpin di suatu negara untuk mewujudkan negara utama, menurut Al-Farabi ada kriteria khusus yang harus dipenuhi. Yang pertama, memiliki kesempurnaan anggota jasmani maupun rohani. Yang kedua, memiliki pemahaman intelektual yang baik. Yang ketiga, bagus daya tangkap dan ingatannya. Yang keempat, memiliki kepandaian dalam mengemukakan pendapat. Yang kelima, mencintai pengetahuan atau pendidikan. Yang keenam, tidak serakah dalam bahan pangan dan hubungan seks. Yang ketujuh, mencintai kebenaran, kemuliaan, dan keadilan. Dan yang kedelapan yaitu benci kezaliman. Selain itu, Al-Farabi juga menyebutkan pokok utama negara utama yaitu
rakyat atau masyarakat. Dalam membangun konsep negara utama, Al-Farabi membagi masyarakat ke dalam dua kelompok besar, yakni masyarakat yang sempurna, yaitu masyarakat yang dapat berasosiasi demi tercapai tujuan bersama. Dan yang dimaksud masyarakat sempurna adalah masyarakat yang terdiri dari beberapa bangsa yang bersatu dan bekerja sama secara internasional. Bisa berbentuk masyarakat kota juga. Nah, sedangkan selanjutnya yaitu masyarakat tidak sempurna. Dikatakan masyarakat tidak sempurna adalah masyarakat yang hanya dalam lingkup kecil seperti keluarga maupun masyarakat desa. Masyarakat yang terbaik menurut Al-Farabi adalah masyarakat yang bekerja sama serta saling bantu untuk mencapai kebahagiaan. Kesimpulan dari materi konsep negara utama menurut Al-Farabi adalah negara utama muncul dari sekumpulan manusia, karena manusia yang akan menjadi warga dari negara tersebut dan yang membentuk suatu masyarakat dalam negara itu pula. Manusia mempunyai dasar-dasar pikiran dan pendapat yang mengharuskan mereka untuk bekerja dan berjuang untuk mencapai tujuan negara yang terakhir, yaitu kebahagiaan. Negara menurut Al-Farabi adalah suatu negara ketuhanan yang bertujuan kebahagiaan bersama, material dan spiritual di bawah pimpinan seorang presiden dan atau bersama wakil-wakilnya yang bersifat kenabian. Pelajaran yang dapat kita ambil dari konsep negara utama Al-Farabi yaitu dalam segi kepemimpinan yaitu seorang pemimpin harus memiliki kesempurnaan jasmani dan rohani, intelektual yang baik, mencintai kebenaran dan keadilan, serta benci akan kezaliman.